بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, di malam yang ke-11, keberapa? Ke-12 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau dan beberapa asar-asar yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumullah, dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Adab Al-Mufrad. Dan alhamdulillah, mungkin sebagian ikhwah kita sementara mengikuti daurah, ya. Ada peserta daurah sini? Atau tidak ada? Ada. Mana peserta daurah? Ya. Memang ba'da maghrib kosong, ya, tidak ada kegiatan. Oh, ya. Baik, mudah-mudahan ini tidak mengganggu, ya, dan waktu-waktu yang lain bisa dimanfaatkan untuk menghafal dan memurojaah Al-Quran. Jemaah sekalian, pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang akhlak yang baik yang didasari dengan pengetahuan yang baik lagi mendalam tentang agama kita ini. Judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Babu Husnil Khuluqi Idza Faquhu, bab tentang akhlak yang baik jika faqih, ya, jika memahami agama dengan baik. Kita sudah membahas beberapa riwayat, beberapa hadis yang terkait dengan bab ini. Kita sudah menyelesaikan sampai riwayat ke-286, ya, tentang sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masih ada beberapa hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, cukup banyak hadis yang atau riwayat yang beliau sebutkan terkait dengan bab ini. Karena memang ini masalah al-adab, ya, tentu saja sangat terkait dengan masalah akhlak, maka wajar jika disebutkan beberapa atau cukup banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini.
Kita mulai dengan membaca hadis yang ke-287. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sadaqah qala akhbarana Yazid bin Harun an Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul adyani ahabbu ilallah, agama apa atau ajaran apa, din apa yang paling Allah cintai. Ayyul adyani ahabbu ilallahi azza wa jal, din apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal. Beliau mengatakan, Nabi SAW menjawab, al-hanafiyatu as-samha, al-hanafiyah as-samha. Ya, nanti kita jelaskan ya maknanya. Ini hadis yang pertama. Di hadis ini, ya pertama terkait dengan sanad hadis kita ini, sanad yang disebutkan Imam Bukhari sebenarnya ada perbincangan ya, karena di situ ada riwayat Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain ya, dan Muhammad bin Ishaq dikenal sebagai seorang yang mudallis ya, minal mudallisin, dan perawi-perawi yang mudallis ketika meriwayatkan secara an-anah ya, maka dia dilemahkan periwayatannya. Namun hadis ini punya beberapa syawahid penguat ya, di antaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itu ulama kita menghukum ya riwayat ini sebagai sahih atau hasan li ghairihi ya, dia derajatnya paling tidak hasan li ghairihi. Muhammad bin Ishaq sendiri itu ya, jika meriwayatkan secara tasrih pun periwayatnya memang riwayat yang hasan saja, yang tidak sampai derajat sahih. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari menyebutkan juga riwayat ini atau menyebutkan lafaz ini, bahwa din yang paling Allah cintai Hanafiyatus Samha dalam judul bab beliau ya, dalam judul bab. Namun beliau tidak sebutkan sanadnya, atau dalam istilah mustalahul hadis Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq ya, secara muallaq. Dalam Sahih Bukhari beliau sebutkan dalam salah satu judul bab beliau, dan beliau riwayatkan dengan sigatul jazm ya, dengan penegasan bahwa dia ya, dengan penegasan akan periwayatannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan itu menunjukkan bahwa menurut Imam Bukhari riwayat ini memang riwayat yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, walaupun tidak sesuai dengan syarat Sahih Bukhari, sehingga tidak disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari secara muttasil atau secara mausul. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ini? Di sini disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang ciri-ciri dan kriteria dari agama yang paling Allah cintai ya, yang paling Allah cintai. Ayyul a'mal ayyul adyan ahabbu ilallahi azza wa jal, ajaran apa, din apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal. Nabi SAW menjawab, ada dua sifat yang beliau katakan, yaitu al-hanafiyah as-samha. Al-hanafiyah itu adalah dari kata-kata al-hanafiyah. Hanafiyah itu al-mail ya, kecondongan, yaitu kecondongan kepada kebenaran dan berpaling dari kesesatan atau penyimpangan.
Ya, istilahnya al-mailu 'anil haqqi al-mailu 'anil batil ilal haqq. Dia berpaling dari kesesatan menuju kebenaran, ya. Jadi dia sesuatu yang lurus, ya, biasa diartikan sebagai sesuatu yang lurus. Artinya tidak condong, tidak berpaling dari kebenaran. Dan ini adalah sifat yang ada pada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada tauhid, penyempurnaan kepada tauhid, dan berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan dan bentuk penyimpangan. Dan ini diwarisi dari millah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, hubungan beliau sangat tidak mendukung untuk itu. Ya, beliau terlahir di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala, dan itu beliau dapatkan sampai pada keluarga terdekat beliau, kesyirikan. Bahkan beliau telah mengajak debat orang-orang yang ada pada masanya. Bahkan beliau sampai melakukan perbuatan yang menggegerkan masyarakatnya waktu itu ketika beliau menghancurkan berhala yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa memang Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu berada dalam tauhid. Maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu, kata Allah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya, karena ajaran Yahudi yang datang setelah para nabinya, ya, setelah mereka menyimpang, itu mengajarkan kepada kesyirikan, dan juga bukan Nasrani, walakin kana hanifa, tapi beliau adalah hanif, lurus, muslimah, ya, seorang yang muslim, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, tidak merupakan orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk itu, ikut dengan ajaran Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah kebenaran itu, ya, datang dari Allah, sadaqallah, dan ikutilah millah, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran yang lurus, mengajarkan pada tauhid yang murni, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Allah bahkan mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah satu umat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah hanifa, dan dia hanif, walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, belasan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan dan menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah pelopor tauhid, ya, walaupun seluruh nabi pada hakikatnya mengajarkan seperti itu, dan diwarisi dengan baik oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah agama inilah agama yang paling Allah cintai, agama yang dijamin akan kemurnian dan kebenarannya. Lalu yang kedua, sifat yang kedua adalah as-samha. As-samha. As-samha itu dari kata-kata samaha yasmah. Samaha yasmah itu memperkenankan, ya, membolehkan, ya. Biasa seseorang kalau diminta izin, kita biasa bilang lau samahta, ya, hal tasmahuli, ya, dia izinkan, dia perkenankan. Samha itu sesuatu yang mudah, yang ramah, ya, sesuatu yang menunjukkan hal yang indah, yang mudah, yang ramah, dan semacamnya, ya, yaitu adalah as-samha. Dan ini juga merupakan ciri utama dari agama syariat kita ini. Syariat Islam, di antara syariat yang paling, di antara sifat yang paling utama adalah al-yusr, ya, ad-dinu inna ad-dina yusrun, ya, agama ini adalah agama yang mudah, agama yang menjauh dari takalluf, dari menyulit-nyulitkan, memberatkan, yang
pernah ada pada umat-umat sebelum kita, ya, umat-umat sebelum kita. Maka umat-umat sebelum kita itu ajarannya dulu sangat berat. Ya, antum tahu bagaimana mereka dulu salat saja, ya, Nabi Musa nasihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta keringanan, ya, karena Nabi Musa sudah merasakan bagaimana beratnya yang pernah dirasakan dan dialami oleh umat beliau, ya. Maka ketika Nabi kita diamanahkan untuk menyampaikan kepada umatnya diwajibkan 50 kali salat sehari semalam, dinasihatkan oleh Nabi Musa untuk diminta keringanan, dan itu Allah berikan, ya. Dan dalam beberapa hal, ya, atau dalam banyak hal. Karena itu Nabi kita disifatkan sebagai nabi, ya, dalam Taurat dan Injil pun disifatkan sebagai nabi yang meringankan umatnya, datang dengan keringanan yang pernah ada, ya, atau, ya, dari meringankan dari syariat yang pernah begitu memberatkan umat-umat terdahulu. Karena itu mereka-mereka dari kalangan ahlul kitab yang beriman akhirnya mereka beriman kepada Nabi dan mereka menyifatkan bahwa Nabi ini adalah Nabi yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, dan salah satunya adalah atau diantaranya meringankan beban yang pernah ada pada mereka, ya. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan bahwa mereka beriman kepada Nabi yang yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al khaba'is wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Di antara sifat Nabi kita yang mereka dapatkan dalam Taurat dan Injil, jadi Nabi kita sudah diinformasikan jauh-jauh akan datang seorang Nabi, diinformasikan pada kaum Yahudi dalam kitab mereka, dan pada kaum Nasrani juga pada kitab mereka, bahwa akan datang Nabi di akhir zaman yang memiliki beberapa sifat-sifat yang sangat mulia. Paling tidak ada 6 disebutkan di sini, yaitu beramar ma'ruf, bernahi mungkar, menghalalkan semua yang baik-baik, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, dan mengharamkan pada mereka yang buruk-buruk, wa yada'u anhum israhum, dan meletakkan, menghilangkan isr itu isr itu adalah semua beban-beban yang berat yang pernah ada pada mereka. Jadi agama ini adalah agama yang relatif ringan, mudah dibandingkan agama-agama sebelumnya. Wal aglal, dan belenggu-belenggu yang pernah ada pada mereka, allati kanat alaihim. Dan ini kita buktikan, ya, atau terbukti dalam satu ayat atau 2 ayat, ya, yang Allah turunkan di akhir surat Al-Baqarah, yang merupakan salah satu kekhususan dari syariat ini, yaitu doa. Ya, Allah turunkan ayat ini, dan dalam hadis dikatakan ini salah satu di antara kekhususan dari umat ini ketika kita berdoa, Rabbana, ya, wala tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna, dan seterusnya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Na'am fa'altu, ya, dalam hadis Muslim, hadis qudsi, Allah mengatakan menjawab doa ini, ya, doa yang sering kita baca pada solat-solat kita, atau sering juga dibaca oleh imam-imam, ya, yaitu akhir dari surat Al-Baqarah, dan kita juga dianjurkan membacanya tiap malam, ya, tiap malam. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini kekhususan pada umat. Di situ kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan bebankan kepada kami isr, beban yang pernah ada pada umat-umat sebelum kami. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami beban yang tidak mampu kami memikulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, na'am fa'altu, ya, saya sudah lakukan. Artinya saya sudah menjawab doa-doa kalian, ya, begitu kata Allah dalam hadis qudsinya, telah menjawab doa kita ini.
Makanya jamaah sekalian, apa yang ada pada syariat kita ini adalah syariat yang mudah, ya, syariat yang bisa untuk kita kerjakan dan relatif jauh lebih mudah dibandingkan apa yang ada pada umat-umat terdahulu, ya. Karena itu tidak pantas, ya, jika kita masih kadang mengeluh, ya, terhadap agama kita ini dan kita merasa sebagai beban. Apatah lagi syariat yang sudah mudah ini, dan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, kendala-kendala dan keadaan-keadaan yang membuat kita sulit mengerjakannya secara maksimal dan secara ideal, seperti dalam kondisi sakit, ya, kondisi kita safar, atau kondisi-kondisi tertentu yang berat, ada saja jalan keluarnya, ada takfif, ada keringanan-keringanan dan dispensasinya. Maka ini adalah di antara bukti, ya, contoh-contoh keringanan yang telah Allah berikan khusus kepada umat ini. Maka ini penegasan, ya, tentang hal ini. Dan kalau kita perhatikan dua hal yang ditekankan dalam hadis ini, yaitu Hanafiyah terkait dengan tauhid dan as-samha. As-samha ini kalau kita bawa dalam muamalah kita sehari-hari terkait dengan interaksi kita sesama, ya. Jadi di antara dua yang paling Allah cinta adalah persoalan akidah dan akhlak. Secara akidah kita selalu lurus, tegak, memurnikan tauhid kita jauh sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan dalam akhlak kita sesama kita, kan agama kita adalah agama yang mudah, maka kita juga dituntut untuk senantiasa menawarkan agama ini dan memunculkannya pada umat ini dengan tampilan yang menarik, tampilan yang menyejukkan, yang membuat orang senang dengannya. Dan Nabi kita melarang untuk membuat orang lari dari agama ini karena kita mempertakuti orang, ya, dengannya. Karena itu beliau biasa mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Dalam banyak momen ketika beliau mengutus para dai-dainya, beliau mengatakan basyiru, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunafiru, jangan membuat orang lari. Nah, ini di antara fikih dakwah, ya. Maka ketika kita berdakwah, kita harus mengangkat ini mahasinul Islam, hal-hal yang menarik dalam Islam, hal-hal yang membuat orang tertarik dengan Islam. Jangan pada awal-awal dakwah kita, apalagi kalau kita berdakwah dengan orang-orang yang non muslim umpamanya, atau orang-orang yang belum pernah terjamah dakwah di daerahnya, lalu kita mulai dengan hal-hal yang menyulitkan mereka, hal-hal yang membuat mereka takut. Sampaikan kepada mereka untuk mereka cinta dan senang dan mau untuk mengamalkan ajaran Islam ini dengan secara perlahan-lahan, ya, dengan menampakkan hal yang baik. Dan sifat inilah juga yang seharusnya kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, ya. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa mudah, ya, dengan saudara-saudaranya, dan dia tidak mempersulit, ya, dengan saudara-saudaranya. Kira-kira kalau kita melihat korelasi antara hadis ini dengan judul bab ini, dalam bagian mananya? Bab kita judulnya bab apa? Akhlak, ya, akhlak yang baik. Dari beberapa kalimat yang ada dalam hadis kita ini, yang mana yang paling dekat dengan judul bab kita? Ya, as-samha, ya, as-samha. Yang ini di antara dinus samha, bagaimana kita, ya, dan di antara praktiknya juga, ya, sebagaimana Islam ini, syariat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobat dari hamba-hambanya yang mau bertobat, hamba-hambanya yang mengaku akan kesalahannya, maka Allah masih berikan peluang kepada mereka bertobat dan Allah menerima tobat mereka. Maka dalam praktek kita juga demikian, ya, ketika ada saudara kita yang bersalah dengan kita, maka sifat yang mulia adalah sifat samha. Kita mau berlapang dada untuk menerima permohonan maafnya. Kita bahkan sangat mulia ketika ada seseorang yang mengatakan, saya telah memaafkan dia sebelum dia datang minta maaf sama saya, ya. Inilah orang-orang yang memiliki ciri para
penghuni-penghuni surga, yang orang-orang yang senantiasa hatinya lapang terhadap saudaranya dan memiliki samaha ya, terhadap saudara-saudaranya. Tampaknya ini potongan yang sesuai atau yang paling cocok dengan judul bab yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, hadis yang bernomor 288. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Musa bin Ali an abihi an Abdullah bin Amr qala. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ini asar mauquf ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan arba'u khilalin, ada 4 khilal. Khilal artinya 4 sifat-sifat, 4 karakteristik. Idza u'titahunna, jika kamu diberikan keempat sifat-sifat ini, keempat karakteristik ini, fala yadurruka ma uzila anka minad dunya, maka tidak membahayakan kamu, kamu tidak rugi apa yang diambil darimu, dicabut darimu dari dunia ini. Artinya ada masalah-masalah dunia, ada fasilitas dunia, ada kebaikan-kebaikan dunia yang hilang dari kita, tidak ada masalah selama kita memiliki 4 hal ini. Apa itu? Kata beliau, husnu khaliqah. Pertama adalah akhlak yang baik. Yang kedua, afafu tu'mah, makanan yang terjaga. Yang ketiga, sidqu hadisin, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Dan yang keempat, hifzu amanah, selalu menjaga amanah. Ya, khusus sekalian, riwayat kedua ini riwayat mauquf ya, asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anak dari Amr bin As, sahabat yang kita kenal pemuda ahli ibadah di zamannya, yang sangat menonjol dalam masalah-masalah ibadah salatnya, puasanya, membaca Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah lainnya. Di sini beliau memberikan nasihat kepada kita. Walaupun nasihat ini yang disampaikan oleh beliau, kalau kita mau telusuri sumbernya, ada saja ya dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Tapi begitulah ya, ulama-ulama kita, perkataan-perkataan mereka itu mereka selalu mengacu kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah ya, sehingga begitu berkesan ya pernyataan-pernyataan, statement-statement yang mereka ucapkan, dan itu semua sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan karena mereka menyatakan itu berdasarkan apa yang mereka fahami dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, walaupun mungkin secara teksnya tidak secara persis ya, tapi ada dasar-dasar yang mendukungnya. Di sini beliau menyampaikan kepada kita, dan ini dikutip oleh Imam Bukhari ya, karena seperti yang kita sebutkan bahwa Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ini tidak hanya menyebutkan kepada kita hadis-hadis Nabi SAW, tapi tidak sedikit juga Imam Bukhari menukilkan untuk kita asar-asar dari salaf ya, entah sahabat, tabi'in, bahkan kadang ada yang setelah tabi'in. Di sini dikatakan ada 4 yang kapan seorang diberikan ya, dan ini menunjukkan bahwa dia adalah satu pemberian. Dan kita sudah pernah katakan ya, bahwa akhlak itu adalah mauhibah dan dia juga adalah kasb ya. Akhlak itu ada 2. Akhlak yang pemberian langsung dari Allah secara alami, secara natural, memang seseorang sudah memilikinya
ya karena mungkin pengaruh keturunan dari orang tua, lingkungan yang membentuknya seperti itu, atau mungkin dari pengaruh suku dan bangsa tertentu, atau juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Banyak hal yang bisa membentuk tabiat, karakteristik dari seseorang. Itu dinamakan sebagai akhlak atau khuluq yang jibilli, yang tabi'i, yang merupakan akhlak yang sudah ada pada seseorang secara alami sejak dia kecil, atau bahkan mungkin sejak dilahirkan. Dan ada yang akhlak yang kasbi atau yang muktasab, diusahakan. Seseorang yang bisa berubah dan mengubah perangainya disebabkan usahanya untuk merubahnya, atau disebabkan dia mungkin bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak seperti itu. Ini yang disebut ini yang disebut dengan muktasab atau kasbi. Dan kedua akhlak ini ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Ada orang secara alami terlahir dengan akhlak yang kurang bagus, artinya lingkungannya mungkin tidak kondusif, ya, karena mungkin lingkungan yang sudah tercemar dengan beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat. Dan ada juga orang yang tadinya bagus, lalu karena dia mengusahakan untuk merubah dirinya, tidak syukur terhadap akhlak yang bagus itu, lalu dia berusaha merubah dirinya dengan akhlak yang tidak bagus, akhirnya dia berubah sifat-sifatnya, atau disebabkan lingkungan yang merubahnya dari lingkungan yang baik menjadi lingkungan yang buruk. Di antara pemberian yang sangat mulia yang Allah berikan kepada hamba adalah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As ini. Kata beliau, ada arba' khilal, ada 4 sifat-sifat. Siapa di antara kalian, atau jika kalian diberikan keempat ini, kata-kata u'titahunna menunjukkan dialah anugerah dari Allah kepadamu, ya, Allah menganugerahkan kepadamu, ya. Dan ini seperti dari Bani Ashaj, ya, dari dari kabilah Bani Qais, ya. Ketika ditanya tentang dua atau pemberian yang Allah berikan kepadanya, Nabi memang mengatakan dia adalah pemberian yang Allah berikan, ya, Allah jadikan sebagai suatu sifat yang jibiliyah kepadamu. Maka ada 4. Kapan kita memiliki 4 ini, maka tidak usah sedih ketika ada hal-hal yang sifatnya duniawi yang hilang dari kita. Dan ini sebagai penegasan atau peringatan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa akhlak yang mulia itu adalah sesuatu yang paling mahal, ya, lebih mahal daripada materi-materi duniawi yang mungkin kadang kita kejar, ya. Jadi kata beliau, kalau kita sudah memiliki 4 akhlak yang mulia ini, maka tidak berbahaya bagimu, kamu tidak rugi ketika ada hal-hal yang sifatnya duniawi tidak kamu miliki, selama kamu memiliki 4 ini. Seakan-akan beliau mengatakan, kamulah orang yang paling bahagia, kamulah orang yang terkaya, kamulah orang yang paling sukses ketika memiliki keempat hal ini. Apa itu? Husnul khaliqah. Pertama, akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik. Kalau kita baca sifat-sifat yang datang setelahnya, maka ini juga bagian dari akhlak yang baik, ya. Jadi akhlak yang baik ini kadang dia sesuatu yang sifatnya umum, maka sabar, ya, pemaaf, suka berbagi, apa saja yang baik-baik itu masuk semuanya dalam bagian akhlak yang baik. Dan kadang akhlak yang baik ini disebutkan bersama dengan itu. Maka apa makna akhlak yang baik ketika disebutkan dengan beberapa jenis-jenis akhlak yang baik juga? Jadi dia kadang merupakan merupakan hal yang paling umum, menaungi semua jenis akhlak yang baik. Dan kadang husnul khuluq itu dia
ketika disebutkan maka dimaksudkan adalah sikap yang tidak menyakiti orang lain dan suka memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu di antara hal yang paling pokok pada akhlak yang baik. Terhadap orang lain kita tidak mengganggu, orang aman dari gangguan kita, dan juga adalah suka menyebar kebaikan kepada orang lain. Itulah akhlak yang paling pokok ya, seseorang dikatakan memiliki akhlak yang baik. Kan itu kadang dijabarkan ya oleh beberapa salaf ya, di antaranya Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya mengatakan adalah seluruh manusia mendapatkan bagian kebaikan-kebaikanmu. Artinya mendapatkan cipratan-cipratan dari kebaikan-kebaikanmu. Semua orang merasakan kebaikanmu, dan itu yang pernah ada pada Nabi Muhammad SAW. Orang yang dekat dan orang yang jauh semua merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu husnul khuluq ya, husnul khaliqah, akhlak yang baik. Yang kedua, afafu tu'mah. Afaf, iffah itu sifat menjaga diri ya, iffah sifat menjaga diri. Ism fa'ilnya afif ya, orang yang menjaga diri, afif. Kalau perempuan afifah, Allah katakan dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu al-aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil tidak tahu dan tidak tahu keadaan mereka yang asli, menyangka mereka orang kaya karena mereka ta'affuf. Apa sih namanya ta'affuf? Orang-orang miskin di antara para sahabat dari kalangan muhajirin ya, yang sudah meninggalkan tempat mereka, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka dari Mekah ke Madinah. Mereka itu miskin, tapi mereka disangka orang kaya. Kenapa? Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, karena mereka ta'affuf. Apa itu ta'affuf? Selalu menjaga kehormatan mereka. Al-iffah, menjaga kehormatan mereka. Dan menjaga kehormatan ini dalam banyak hal. Menjaga kehormatan dengan tidak mengemis umpamanya. Menjaga kehormatan dalam persoalan aurat, selalu menjaga auratnya dan tidak mau menampakkan auratnya. Selalu menjaga kehormatannya adalah senantiasa menjauhkan dirinya daripada semua sikap-sikap dan perilaku yang tidak terpuji. Yaitu semua makna iffah. Dan di sini dikhususkan dalam masalah makanan. Afafu tu'mah. Dia selalu menjaga makanannya. Ya, berbahagia orang yang punya sifat ini, yaitu dia selektif dalam masalah makanan. Makna selektif dalam masalah makanan ini bukan berarti orang yang selera tinggi ya. Jadi kalau kita maknai selektif ya, jangan maknai oh ini selalu yang hebat-hebat makanannya, yang menu-menu yang mahal umpamanya, yang bergizi. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah seorang yang tidak akan mencicipi sesuatu, tidak akan mengonsumsi sesuatu kecuali dia sudah yakin bahwa apa yang masuk ke dalam kerongkongannya dan masuk ke dalam perutnya, semua makanan yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi zatnya dan juga dari segi proses untuk mendapatkannya. Karena makanan itu kadang haram disebabkan memang zatnya haram, seperti babi ya, atau minuman khamar, itu memang zatnya haram. Biar ada orang mendapatkannya dengan cara yang paling halal, tapi kalau zatnya memang haram maka tidak boleh kita makan, tidak boleh kita konsumsi. Dan yang kedua adalah zatnya mungkin halal-halal saja. Tempe halal ya, tahu ya, ikan ya halal, dan makanan-makanan halal lainnya, nasi ya, nasi halal atau ya, banyak yang tidak mau makan nasi ya. Ini semua halal, tapi tidak boleh kita sekedar mengatakan dia halal kecuali kita mendapatkannya dengan cara yang benar ya. Dan ini sebenarnya berlaku secara umum ya. Harta kita nanti di hari kiamat akan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Apalagi
harta yang dikonsumsi, ya, apalagi harta yang dikonsumsi, apalagi yang masuk ke dalam perut kita, karena dia akan mempengaruhi kejiwaan kita dan juga mempengaruhi tentang selamat tidaknya seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik adalah orang yang memiliki afafu tu'mah. Bukan juga berarti dia orang yang terlalu was-was, ya. Ada juga orang yang karena tidak memiliki pemahaman yang baik tentang agama sehingga kadang dia terlalu terwas-waskan oleh makanan, ya, sampai-sampai terlalu, ya, berhati-hati terhadap makanan, ya, seperti dihidangkan ini, ya, minuman air putih, ya, dia mungkin akan terus menelusuri, ya, pakai umpama teleskop apa untuk melihat jangan-jangan ada sesuatu yang, ya, lalu ini kan terlalu warak yang tidak pada tempatnya, ya, warak yang tidak pada tempatnya. Atau ada kadang orang yang melihat sesuatu yang jelas kehalalannya tapi dia terlalu punya was-was. Itu tidak juga, ya, tidak juga. Bahkan kita tidak boleh bersifat was-was seperti itu. Tapi kalau memang ada di sana syubhat-syubhatnya, ada syubhatnya, baik dari segi zatnya, ya, maupun dari segi prosesnya, maka seorang walaupun syahwatnya sudah sangat menginginkan untuk mencicipinya, atau bahkan mungkin dia bisa menahan dirinya, tapi keluarga yang dia tinggalkan di rumahnya, istrinya dan anak-anaknya sudah sangat membutuhkan makanan, mereka sudah kelaparan, tapi tidak dia dapatkan sesuatu yang bisa dicicipi kecuali yang haram, maka mereka tetap bisa bersabar untuk tidak makan, ya, sampai Allah memberikan, ya, kepadanya rezeki yang halal. Ini sifat ufah, ya, sifat afaf tu'mah, seorang yang sangat berhati-hati dalam masalah makannya, karena makanan ini mempengaruhi jiwa seseorang, ya, mempengaruhi jiwa seseorang. Oleh karenanya ketika Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan apa kira-kira illah dilarang makan makanan, dilarang makan binatang buas, dilarang, ya, apa itu binatang yang zi mikhlab, ya, atau zi nab, sabuk, ya, makan binatang buas yang bertaring. Kenapa dilarang? Di antara penjelasan ulama kita, dan ini juga disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan karena dikhawatirkan ketika makan binatang seperti itu, sifat-sifat buas yang ada pada hewan itu akan juga menular kepadanya. Kalau antum suka makan singa, ya, jangan-jangan antum juga setiap lihat orang langsung antum mau terkam, ya. Itu kurang lebih yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa makanan itu punya pengaruh pada kehidupan seseorang, ya, utamanya makanan yang haram, ya, utamanya makanan haram, ya. Artinya ketika dilarang pasti ada mudaratnya, pasti ada mudaratnya, ya, termasuk seperti babi dan sebagainya, ya. Sudah begitu banyak bukti-bukti dalam ilmiah yang menunjukkan bahwasanya, ya, Allah tidak melarang sesuatu kecuali memang di sana ada kemudaratannya. Dan juga, ya, termasuk dalam prosesnya, ya, walaupun zatnya halal tapi kalau prosesnya tidak baik, maka orang yang makan syubhat atau makan makanan yang haram, dia akan cenderung juga berpikir pada hal-hal yang haram, ya, waliyadzubillah. Dan sebagaimana dalam hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, ya, hadis ini insyaallah derajatnya hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Mustadrak dan yang lainnya, bahwa setiap daging yang tumbuh dari daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya, waliyadzubillah. Dan yang ketiga, sidqu hadis. Yang ketiga, sifat akhlak yang ketiga yang baik, kata Abdullah bin Amr bin As, yaitu sidqu hadis. Hadis yang selalu jujur, perkataan yang selalu jujur, orang yang memiliki sifat kejujuran dalam berkata selalu jujur. Dan ini sifat para siddiqin, manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi adalah para siddiqun, mereka-mereka orang-orang yang jujur. Dan kebalikannya adalah orang-orang yang pendusta, yang merupakan sifat-sifat munafik. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir, orang atau yang kejujuran itu senantiasa mengantarkan kepada kebaikan. Yang orang setelah ketika sudah punya sifat jujur, maka itu modal yang sangat berharga baginya untuk melakukan berbagai macam jenis kebaikan.
Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang kalau sudah punya alat dusta, suka bohong, maka dengan kemampuannya berbohong dan membohongi manusia, dia akan melakukan segala macam kejahatan. Karena dia punya senjata untuk mengelabui manusia. Ya dan billah. Ya. Maka sidqu hadis satu sifat yang sangat mulia yang seharusnya ada pada seorang mukmin. Dan yang terakhir adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Ini juga di antara sifat orang yang mulia adalah menjaga amanah, dan kebalikannya khianah adalah sifat orang-orang munafik. Ya, sifat orang munafik, wa idza tumina khan. Dan amanah ya sebagaimana yang Allah bagi itu datang dari Allah dan Rasulnya dan sesama kita. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian mengkhianati Allah, jangan sampai kalian mengkhianati Rasulullah, dan jangan sampai kalian mengkhianati amanah di antara kalian. Jadi seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa menjaga amanah yang datang dari Allah. Apa amanah dari Allah? Amanah dari Allah adalah syariat ini. Syariat yang Allah perintahkan adalah amanah pada kita untuk kita pikul, ya. Dan ini amanah yang pernah ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada bumi. Fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi makhluk-makhluk yang besar, yang kokoh itu menolak, takut tidak bisa memikulnya. Wa hamalahal insan, lalu manusia yang memikulnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang amanah ini, beliau mengatakan al-faraid, ya, hal-hal yang Allah wajibkan, agama yang Allah perintahkan kepada kita. Maka menjaga perintah-perintah Allah adalah menjaga amanah, dan menjaga pesan-pesan perintah dari Nabi kita adalah menjaga amanah dari Rasulullah, dan apa yang Allah amanahkan kepada kita lewat manusia, kepercayaan yang diberikan manusia kepada kita, mari senantiasa kita menjaga. Itulah sifat-sifat yang sangat mulia, dan itu sifat yang pernah ada pada Nabi kita sebagai modal awal sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Bukankah dahulu beliau dikenal dengan Al-Amin? Sifat inilah yang menjadikan orang-orang jahiliyah mengakui beliau, sehingga ketika menolak dakwah beliau, hati kecil mereka pada hakikatnya itu tahu akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang yang selalu jujur dan berkata yang benar dan senantiasa memikul amanah. Ya, sejak dahulu mereka senantiasa memberikan amanah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira ini masih beberapa riwayat yang lain, dan kesempatan berikutnya wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة